Halo teman-teman, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama saya Koko Ivan ya. Nah, sekarang kita mau belajar sekolah Minggu. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus dalam sorga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami akan belajar sekolah Minggu. Pelajaran sekolah Minggu, Tuhan tolong berikan kami hikmat dan kebijaksanaan supaya kami juga bisa mengerti maksud firman-Mu ini apa, Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan dalam nama Yesus, kami doa. Amin. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita mau belajar tentang pelajaran kedua ya. Pelajaran kedua, judulnya adalah Tuhan memanggil Musa. Nah, sebelum kita bahas, kita harus tahu dulu siapa sih Musa ya. Nah, kita lihat yuk, buka Alkitab kita di Keluaran. Keluaran pasal 1 ya. Sebelum kita kenal Musa, Koko mau ceritain dulu latar belakang Musa ya. Kok ada di Mesir gitu ya. Nah, kita lihat yuk di Keluaran pasal 1, judulnya Orang Israel ditindas di Mesir. Nah, pasal 1 ya, ayat 1, inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing, Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Issakhar, Sebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Nah, ini ceritanya balik lagi ya ke tentang Yusuf, yang waktu itu ketika Yusuf dibuang oleh kakak-kakaknya ke Mesir, ya, ternyata Tuhan punya rencana. Tuhan memberkati Yusuf. Pas dibuang di Mesir, Yusuf secara singkat cerita diberkati Tuhan, dia diangkat jadi orang kedua di Mesir ya. Orang kedua yang paling berkuasa di bawah Raja Firaun ya. Seperti yang kita tahu, si Yusuf ini dia waktu itu bisa mengartikan mimpi Firaun ya. Dan pada waktu itu ada masa 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan ya. Teman-teman ingat kan ceritanya kan ya, ketika waktu 7 tahun masa kelaparan ini, Yusuf yang mengatur semua ransum, semua makanan, semuanya di Mesir. Pada saat itu tidak kelaparan, bahkan dia di Mesir bahkan punya banyak makanan, dan banyak orang-orang dari luar Mesir datang ke Mesir minta makanan ya. Nah, kebetulan waktu itu Yakub juga lagi di masa kelaparan, nggak ada makanan, Yakub dan seluruh keluarganya. Dan ketika dapat info bahwa di Mesir ada makanan, mereka datang ke Mesir ya. Singkat cerita, ketemu si Yusuf dan mereka semua menetap di Mesir ya. Oke, itu latar belakangnya ya. Nah, lanjut ya di ayat ke-6. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlimpah ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Wah, luar biasa ya. Orang-orang Israel yang tadinya cuma numpang terus menetap di Mesir, bahkan orang Israel ini beranak cucu makin banyak ya. Dan di sini dibilang katanya berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi oleh mereka. Wah, jadi di Mesir itu banyak orang Israel jadinya gitu ya. Terus kita lihat di ayat 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Wah, jadi bangkit raja baru nih, nggak kenal sama si Yusuf, nggak kenal atas dedikasinya si Yusuf, atas jasa-jasanya si Yusuf, nggak kenal ya. Terus dia lihat di ayat 9, berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Wah, luar biasa sekali ya. Yang tadinya orang Israel cuma menetap di Mesir, dia berkembang biak, beranak cucu, bahkan orang Israelnya lebih besar, lebih banyak dibanding orang-orang Mesir ya. Terus raja ini takut. Lihat di ayat 10. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Oh, takut ya. Aduh, ini orang Israel kok lebih banyak daripada orang-orang Mesir. Bahaya nih.
kalau orang Israel nanti ngajak perang ke orang Mesir, kalah dong, kalah jumlah. Nah, terus di ayat 11, sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Ya, nah di sini singkat cerita, ketika bangkit raja baru yang nggak kenal Yusuf, nggak kenal Tuhan tentu juga ya, dia lihat, waduh ini orang Israel banyak banget, jadi ancaman. Wah, takut kan dia ya. Terus udah gitu, dia apa katanya di ayat 11, ditempatkan pengawas-pengawas Rodi di sekitar bangsa Israel, suruh kerja paksa. Jadi bangsa Israelnya tuh, orang-orang Israelnya disuruh kerja paksa ya. Tetapi lihat di ayat 12, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Waduh, ini udah ditindas, udah disiksa, udah disuruh kerja paksa, malah makin banyak ya. Nah, singkat cerita kita lihat ya, di ayat 22. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan dibiarkan hidup, biarkanlah hidup. Nah, jadi singkat cerita, ketika merasa terancam, raja yang baru ini ya, Raja Firaun yang baru ini bilang, ketika ada orang-orang Israel yang melahirkan anak laki-laki, langsung dibuang ke sungai Nil, ya, mau dibunuh tuh. Ya biar apa? Biar nggak berkembang biak lagi, nggak beranak cucu lagi, gitu ya, takut. Nah, kita lihat ya di sini. Sekarang kita lihat Keluaran pasal 2. Nah, di sini judulnya Musa lahir dan diselamatkan ya. Seperti yang kita tahu, nanti teman-teman bisa baca sendiri nih. Keluaran pasal 2 ya, 1 sampai 25. Nanti baca sendiri di situ. Koko mau singkatin aja ya. Nah, Musa lahir di Keluaran pasal 2 ini ya. Nah kan, seperti yang kita tahu ya tadi ceritanya, Raja Mesir ini takut kan sama orang Israel dan memerintahkan setiap bayi-bayi laki-laki orang Ibrani, orang Israel maksudnya, lahir langsung dibuang ya. Nah ini Musa lahir nih, tetapi disembunyiin sama orang tuanya. Ya iya atau ya, siapa sih yang tega ketika lahir anaknya terus langsung dibunuh? Masa langsung dibunuh gitu ya, nggak tega ya. Ini orang tuanya Musa, dia menyembunyikan Musa ya. Diceritakan di sini disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, tetapi mungkin karena apa ya, nggak bisa disembunyiin lagi, takut ketahuan, jadinya cuma 3 bulan aja disembunyinya, udah gitu dihanyutkan di sungai Nil ya. Nah tapi di sini Tuhan bekerja ya, Tuhan punya rencana ternyata pada bayi ini ya. Terus ditemukan oleh putri Firaun ya. Kita lihat di ayat 10 nih, ketika dihanyutkan misalnya di sungai Nil, terus diketemukan sama putri Firaun, diangkat anak. Kita lihat di ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanya lah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air ya. Nah jadi ini kita belajar dari sini ya, Tuhan punya rencana ya. Yang tadinya seluruh bangsa Israel yang ngelahirin pada waktu itu, anak laki-lakinya semuanya dibunuh, dibuang, dihanyutkan di sungai Nil, ternyata ada satu bayi yang diselamatkan ya, terus diangkat jadi anak oleh putri Firaun ya. Terus kita lanjut lagi, ini cerita tentang Musa ya. Nah ayat 11, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Wah ya, dia ceritanya mungkin Musa lagi jalan-jalan mau lihat kerja paksa orang-orang Israel. Musa ini tahu bahwa dia tuh orang Israel, tapi diangkat anak jadi diangkat anak oleh putrinya Firaun di Mesir ya. Pas lihat-lihat jalan-jalan, ngelihat ada seorang Ibrani dipukul sama orang Mesir ya. Terus lihat ayat 12. Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ya, mungkin ketika itu Musa udah dibilang kan udah dewasa nih. Udah dewasa ya, mungkin sekitar 20 tahun ke atas lah ya. Ngelihat-ngelihat, wah,
itu ada saudara saya dipukul. Waduh, timbul rasa apa ya, setia kawan ya, timbul rasa apa namanya, nasionalis ya, nasionalismenya mungkin timbul dan merasa itu teman gue nih, teman saudara-saudara saya nih gitu misalnya ya. Wah, nggak suka nih dipukul sama apa, di aniaya sama Mesir, dia bales ya, dia bunuh orang Mesir itu dan disembunyikan ya. Singkat cerita di ayat 15 ketahuan si Musa tuh. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Nah, singkat cerita, apa yang Musa lakukan yaitu tentang membunuh orang Mesir ketahuan oleh Raja Firaun. Musa takut nih, takut sama Raja Firaun, terus dia kabur ya ke tanah Midian ya. Nah, kita lihat di sini ya. Musa kabur ke tanah Midian, lalu dia di ayat 23. Tunggu. Di ayat mana tadi teh? Oh, nih ayat 15 dia lagi duduk-duduk tepi sebuah sumur. Ayat 16 ketemu imam di Midian ya. Nah, adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ya, jadi secara nggak sengaja ketemu sama perempuan-perempuan yang lagi ngasih minum kambing dombanya, tapi diganggu katanya tuh, ya, diganggu, diusir sama gembala-gembala. Terus Tuhan Musanya nolongin perempuan itu, ya. Terus kata ayat 18, ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, mengapa setelah kasih itu kamu pulang hari ini? Jawab mereka, seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Ia berkata kepada anak-anaknya, di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan. Ya, jadi ceritanya mau memberikan ungkapan terima kasih ya, udah dibantu tuh katanya. Terus Musa dipanggil, diundang. Ayat 21, Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuelah Zipora anaknya kepada Musa. Nih ayat 22 ya, perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing ya. Jadi ceritanya ketika kabur ke tanah Midian secara nggak sengaja dan mungkin rencana Tuhan juga ya, ketemu sama calon istrinya ya di sini ya. Nah, di sini diberikan Rehuelah Zipora anaknya kepada Musa. Nah, di sini Musa menetap di Midian. Tadi kan kabur dari Mesir, terus ketemu sama istri calon istrinya, terus menikah di sana dan punya anak namanya Gersom ya. Jadi di sini Musa udah kabur aja dari Mesir, nggak kembali lagi, takut dia ya, takut dibunuh sama Raja Firaunnya ya. Dan dia di ayat 22, perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom. Jadi Musa ini berkeluarga di Midian ya. Nah, terus kita lihat nih di ayat 23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Nah, di sini ya, kalau koko baca-baca dari artikel ya di ayat 23 itu lama sesudah itu tuh maksudnya 40 tahun ya. Kalau koko baca di artikel-artikel yang lain ya, baca-baca, lama sesudah itu matilah Raja Mesir itu rentangan waktunya tuh sekitar 40 tahun ya. Jadi ketika Musa kabur, si raja yang mengincar Musa itu mati ya, terus diganti raja baru ya. Nah, jadi di sini kita lihat di Keluaran pasal 3 ya, lanjut.
Adapun Musa, ia menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ya, nah jadi ceritanya ketika 40 tahun berlalu, Musa lagi menggembalakan kambing domba, ya, terus dia ngelihat, kok itu ada semak belukar, ada apinya tapi nggak kebakar. Wah, fenomena yang menarik kan? Harusnya kalau ada api pasti kebakar ya, tapi ini semaknya nggak kebakar. Lalu Musa deketin, ya, terus kita lihat ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Oh, ternyata semak berduri itu yang kebakar itu ada Tuhan di situ ya. Tuhan manggil Musa di situ ya. Nah, ceritanya kenapa Tuhan manggil Musa itu untuk apa sih? Ya, kalau kita baca lagi dari ayat 5 sampai 9, di situ Tuhan menceritakan Tuhan melihat bangsa Israelnya sedang disiksa oleh bangsa Mesir. Tuhan kasihan ya, terus Tuhan pengen nolong. Nah, kita lihat Tuhan makanya di ayat 10, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Nah, jadi di sini Tuhan manggil Musa itu untuk apa? Untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, ya. Nah, sekarang kita lihat apakah Musa langsung, "Oh iya, siap Tuhan, saya bersedia." Atau gimana ya? Kita lihat ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Jadi Tuhan Musanya nggak langsung, "Siap Tuhan." Enggak, tapi langsung, Tuhan, saya tuh siapa? Kenapa harus saya sih yang harus ke Mesir, keluar dari Mesir, ya? Lihat. Terus dari ayat 12, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah pada Allah di gunung ini." Nah, Tuhan ngasih janji, "Tenang Musa, Tuhan yang akan menyertai kamu," kata Tuhan gitu ya. Tuhan ngasih janji juga, bahkan nanti kalau kamu udah keluar nih ya, kamu nanti bakal beribadah kepada Allah di gunung ini. Maksudnya apa? Kamu berhasil ngeluarin bangsa Israel gitu ya. Tuhan ngasih janji loh itu. Yang ngasih janji siapa? Tuhan. Tapi Musa masih ragu. Lihat nih di ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Nah, Musanya juga masih banyak alasan ya, nggak langsung, "Oh siap Tuhan," enggak ya. Nanti ngomongin gimana Tuhan gitu ya. Terus lihat ayat 14. Firman Allah pada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firmannya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan padamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengar perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami
oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi dari padang gurun, pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, ya. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Nah, di sini dijelasin. Tadi kan Musa nanya, aduh nanti saya harus ngomong apa Tuhan? Tadi jelasin panjang itu ya. Kamu harus ngomong gini, ya. Terus Tuhan juga tahu ya bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan bangsa Israelnya keluar dengan mudah, ya. Nanti katanya Tuhan, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Terus lihat ayat 20 ini janji Tuhannya nih. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Ini udah janji Tuhan loh. Yang janji siapa? Tuhan, bukan orang lain, bukan siapapun. Ya, tetapi Tuhan yang janjinya tidak akan pernah lalai, ya, pasti ditepatin, ya. Tetapi kita lihat di sini, apakah Musa langsung, oh siap Tuhan, saya mau mengemban tugas ini. Kita lihat di sini, ya, ayat pasal 4. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Nah di sini udah Tuhan janji, ya, udah janjiin Tuhan bakal menyertai kamu. Tuhan bakal mengacungkan tangannya untuk menghalau Mesir. Terus kamu nanti bakal keluar dengan selamat. Kamu bakal beribadah lagi di sini, kata Tuhan. Udah janji ini gitu, Musa masih ya nggak percaya, ya. Tuhan nanti kalau nggak percaya gimana, ya? Ya. Nanti kita bisa baca, teman-teman bisa baca terus, ya, sampai di ayat 13, ya. Jadi itu Musa banyak alasan, ya. Sampai ayat 13 kita lihat sini. Tapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Udah sepanjang ini lihat, ya. Kalau kita tadi baca, ya, dari pasal 3 sampai pasal 4 Tuhan udah kasih janji, udah kasih penyertaan dan lain-lain. Di ayat 13 pasal 4 Musanya malah bilang, Tuhan, aduh, utuslah yang lain aja lah, jangan saya, aduh. Nah, lihat nih, hati-hati nih teman-teman, ya. Kita lihat di ayat 14. Pasal 4 ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Dan di sini kita mau garis bawahi, ya, di ayat 14 itu yang pertama. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Tuhan marah loh. Iyalah. Kalau aku Koko jadi Tuhan juga pasti marah tuh. Lihat dari kita tadi baca, ya, dari pasal 3 sampai pasal 4, Tuhan udah kasih janji, udah kasih penyertaan, udah kasih jaminan, intinya mah gitu, ya. Si Musanya masih nggak percaya, bahkan di ayat 13 yang pasal 4 terakhir tadi, Tuhan udahlah, utus yang lain aja, jangan saya, cina. Aduh, marah itu. Hati-hati teman-teman, ya. Ini kita belajar dari kisahnya Musa, ya. Ketika Tuhan memanggil, Tuhan berarti percaya sama orang itu, ya. Misalnya Tuhan memanggil teman-teman, Tuhan memanggil Koko untuk melakukan tugas, Tuhan pasti percaya. Dan kita lihat dari sini di ayat pasal 3 sampai pasal 4 tadi, ya. Ketika Tuhan ngasih tugas, ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan pasti menyertai kita, ya. Itu pasti janji Tuhan, ya. Nah, tapi kita balik lagi ke sini, ya. Di sini. Di sini kita belajar bahwa Tuhan memakai orang-orang untuk melaksanakan rencananya. Dan dari kisah Musa kita juga tahu, ya, seperti yang tadi kau ceritakan. Ketika Tuhan mengutus seseorang, pasti Tuhan menyertai orang tersebut. Pasti, ya. Nah, sekarang kita mau coba kita lihat, renungin, ya. Kira-kira nih, menurut teman-teman, kenapa ya kok Musa masih ragu sih? Padahal Tuhan udah ngasih jaminan loh. Padahal Tuhan udah mau bikin janji menyertai loh, ya. Janji Tuhan tuh pasti kan. Dan kenapa masih ragu dan kesannya tuh aduh nggak mau gitu. Kenapa ya kira-kira? Coba kira-kira kenapa? Nah, kalau Koko baca-baca lagi, ya. Kira-kira tuh kayak gini. Teman-teman tahu kan zona nyaman?
Tahu nggak zona nyaman itu apa? Tiap orang punya zona nyaman, ya. Kalau dari apa baca-baca artikel, zona nyaman itu adalah keadaan di mana seseorang terbiasa dan nyaman karena mampu mengontrol lingkungannya, ya. Orang itu nggak cemas, nggak takut, jadi nyaman aja di situ. Contohnya gimana? Ya, contohnya teman-teman pernah punya pengalaman pindah rumah mungkin? Ada teman-teman yang pernah pindah sekolah, pernah? Ada? Kalau Koko pernah nih punya pengalamannya pindah rumah ya, dan pindah rumah, lingkungan yang baru ya, rumahnya baru, tata letaknya baru, harus adaptasi dulu ya. Terus Koko juga pernah sekolah, memang sih Koko dari TK sampai SMA di Yahya ya, di Yahya terus. Tapi pas ketika kuliah di Maranatha, lingkungan baru ya, teman-teman Koko nggak ada yang ke Maranatha loh, ke kuliah situ ya. Pada kuliah kemana mencari semua ya. Dan di situ Koko mulai lagi cari lagi teman yang baru, adaptasi lagi. Dan itu awalnya nggak nyaman ya, nggak nyaman. Kenapa? Karena lingkungan baru ya. Kecuali kalau misalnya teman-teman Koko pada ke Maranatha semua, ya oke lah, masih ada teman. Tapi ini enggak, Koko sendiri ke Maranatha, nggak ada teman, nyari teman baru, lingkungan baru, dan itu nggak nyaman awalnya ya. Nah, sekarang kita balik ke kisah Musa. Sama halnya ketika Allah meminta anak-anaknya untuk melayani. Seperti tadi ya, ketika Tuhan meminta Musa, manggil Musa. Seperti yang kita tahu ya, tadi kan latar belakangnya udah Koko ceritain ya. Pas lagi lari dari Mesir, terus menetap di Midian, menikah, punya anak, kurang lebih 40 tahun tuh di situ damai, nggak ada lagi takut dikejar ketahuan orang Mesir, Raja Firaun ngejar sampai Midian, nggak. Di situ kalau kita teliti lagi 40 tahun tuh Musa hidup damai, hidup berkeluarga. Bahkan sebelum dipanggil Tuhan juga Musanya lagi enak aja, lagi menggembalakan domba, kambing domba ya. Nah terus tiba-tiba kan ya, tiba-tiba Tuhan datang. Tuhan nggak ngasih kasih kabar dulu, Musa nanti Tuhan mau ngomong ya, misalnya berapa hari lagi. Enggak, ini tiba-tiba pas lagi menggembalakan domba, Tuhan langsung manggil Musa kan ya. Di situ ada semak duri, ada apinya tapi tidak terbakar, dan di situ langsung Tuhan manggil Musa. Dan di situ kalau Koko lihat ya, Koko perhatikan, Musa kaget ya. Jadi zona nyamannya Musa tuh di Midian, udah diem aja di Midian, mengembalakan domba, udah hidup bersama istri, anaknya juga mungkin udah punya anak lagi, mungkin Musa udah punya cucu mungkin di situ ya. Udah enak hidup 40 tahun damai. Tuhan panggil Musa, bahkan disuruh balik lagi ke Mesir loh. Padahal itu kan Musa tadi lari dari Mesir, sama Tuhan disuruh balik ke Mesir, kan sesuatu yang dihindari malah disuruh balik lagi gitu kan. Jadi mungkin secara psikologis, aduh nggak deh Tuhan, yang lain aja lah, kata Musa gitu kan ya. Jadi Musa nolak di situ ya. Terus di sini juga kita belajar ya, ketika kita harus meninggalkan zona nyaman itu nggak gampang sebenarnya. Sama seperti Musa juga ya, 40 tahun udah hidup enak, nggak ada Mesir, tentang Mesir gitu nggak ada. Terus disuruh Tuhan balik lagi ke Mesir, aduh dia mikir, aduh kayaknya yang lain aja deh Tuhan, saya nggak mau ninggalin zona nyaman saya gitu ya. Padahal kita harusnya gimana sih ya, kita ini kan sebagai pengikut Tuhan ya, kita harusnya ngikutin Tuhan, bener nggak sih ya. Padahal Tuhan kita udah memberikan teladan yang luar biasa loh ya. Kan kita sekarang minggu lalu kan kita minggu lalu memperingati tentang Paskah kan ya, ingat ya. Tuhan udah memberikan teladan yang luar biasa. Tuhan meninggalkan zona nyamannya loh ya. Tuhan kan tinggalnya di surga. Surga tuh kan nggak ada penyakit, nggak ada dosa, nggak ada ketakutan, nggak ada, pokoknya yang baik-baik semuanya ada di surga. Tetapi karena Tuhan menyayangi manusia, mengasihi ciptaannya, Tuhan rela turun ke dunia, meninggalkan zona nyamannya loh itu Tuhan ya. Tuhan juga turun ke dunia tuh bukan untuk liburan, enggak.
Tuhan tuh turun ke dunia tuh mau disalib. Bahkan seperti minggu lalu di kebaktian kan Koyus yang khotbahnya tentang ketika cerita tentang Tuhan menghadapi ketakutan yang luar biasa kan ya. Sehari sebelum atau detik-detik sebelum disalib, Tuhan berdoa ya. Tuhan juga takut loh itu sebenarnya ya. Teman-teman pernah nonton kisah-kisah tentang penyaliban Tuhan nggak, yang apa ya, judul Passion of the Christ ya? Itu disiksanya luar biasa loh itu Tuhan. Tuhan takut. Padahal mah kan bisa aja ya, nggak mau Tuhan. Tuhan pengennya di surga aja, nggak mau, ngapain turun ke dunia? Ada penyakit, ada apa tuh, susahan juga ya, semuanya serba susah. Kalau di surga kan nggak ada penyakit, nggak ada ketakutan dan lainnya. Ini Tuhan mau meninggalkan zona nyamannya. Untuk apa sih? Untuk menembus dosa-dosa kita. Kita harusnya belajar dari Tuhan, teladan Tuhan ya. Ketika Tuhan memanggil kita ya, ketika Tuhan memanggil Musa tadi ceritanya, harusnya Musa mikir loh ya, mikir kenapa sih kok dia harus menerima apa, harusnya nggak usah banyak alasan. Ketika Tuhan manggil Musa, oh ya siap Tuhan, utus saya, sok saya siap, Tuhan menyertai saya pasti gitu. Harusnya gitu. Kenapa? Karena harusnya Musa lebih mikir lagi, lebih bersyukur. Bayangin pada waktu itu anak-anak bayi laki-laki ya dibunuh semua, cuman dia yang diceritakan yang selamat ya. Di Alkitab diceritakan selamat. Harusnya dia mikir, harusnya dia bersyukur pada Tuhan bahwa pada waktu itu masih baik, malah diangkat anak sama putri Firaun ya. Sementara teman-temannya, saudara-saudara yang kerja paksa, dia malah diangkat anak oleh putri Firaun. Harusnya dia lebih mikir lagi ke situ, betapa penyertaan Tuhan itu luar biasa kepada dia. Makanya ketika Tuhan memanggil Musa, harusnya dia langsung mengiyakan, ya Tuhan utuslah aku gitu. Harusnya gitu ya. Nah sekarang kita lihat aplikasi dalam kehidupan kita sekarang gimana sih? Apakah kita harus ke Mesir? Enggak juga ya. Nah sekarang kita lihat yuk, lihat di Matius 25 ayat 35. Oke, kita lihat Matius 25 ayat 35 sampai 40 ya. Nah di sini aplikasinya pada zaman sekarang ya. Aku bacain ayat 35. Matius 25 ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi makan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, di sini ya. Di sini ini aplikasi kita. Tuhan memanggil kita untuk apa? Mengasihi sesama kita, ya. Terlebih lagi saudara-saudara kita, saudara-saudara seiman kita, terlebih lagi itu. Jadi ketika ada di sini bilang kan, kalau kita tahu ada saudara kita yang lapar, dibilang apa? Kita harus beri makan, ya, kasih makan. Ada saudara kita yang haus, kasih minum, ya. Terus katanya, ketika ada saudara kita mungkin lagi dari luar kota datang ke kita kasih tumpangan, ya, kasih nginep dan sebagainya, ya. Terus di ayat 36, ketika ada saudara-saudara kita yang lagi nggak punya baju nih, ya, kita punya baju nih, kita kasih, ya. Sama kayak kemarin tuh ya, banjir di Nusa Tenggara, ya. Dari situ kan, nah itu tuh saudara-saudara kita juga, teman-teman bisa lakukan loh. Teman-teman punya pakaian kan, punya baju,
punya celana yang mungkin udah nggak terpakai lagi tapi masih bagus, bisa loh disumbangin di situ, ya. Itu panggilan kita memperhatikan saudara-saudara kita, ya. Terus di sini, ketika kita tahu ada saudara kita yang sakit, kalau kita nggak bisa menengoknya, minimal kita doain. Bisa kan? Teman-teman pasti bisa kok doain. Mungkin teman-teman sekarang kan masih belum bisa ya mengendarai mobil atau motor, jadi belum bisa lah. Ketika temannya ada yang sakit langsung datang menengoknya, mungkin belum bisa. Tapi yang teman-teman Koko yakin pasti bisa doain, ya. Doain, Tuhan tolong teman saya lagi sakit, tolong sembuhkan. Nah itu panggilan kita itu, ya. Terus kita lihat di sini juga. Nah, ketika dalam mungkin ada saudara kita yang lagi di penjara katanya, ya, kunjungin. Intinya apa? Tuhan pengen kita mengasihi sesama kita, ya. Tuhan pengen kita memperhatikan saudara-saudara kita, terlebih saudara-saudara seiman kita, memperhatikan. Jadi jangan cuma mikirin diri sendiri, ya. Saya udah makan kenyang, udah minum enak, jadi nggak haus. Terus, pakaian saya banyak, bahkan saya bisa beli lagi. Jangan mikirin gitu, lebih mikirin lagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin lagi kelaparan, kehausan, atau mungkin bajunya mungkin lagi nggak ada lagi baju baru, mungkin bajunya banyak yang sobek-sobek mungkin, atau juga kita juga bisa bantuin teman-teman kita yang mungkin lagi dalam kena bencana alam seperti yang di banjir kemarin ini ya, di Nusa Tenggara itu. Kita bisa kirimin bantuan ke situ, ya. Nah, di sini kita juga belajar jangan mikirin diri sendiri. Kalau tadi Musa, ya, kalau cerita tentang Musa, dia mungkin pada saat waktu masih di Mesir, ya, ketika sebelum membunuh, dia ngelihat saudaranya dipukul sama orang Mesir ini, dia timbul rasa kesetiakawanannya, timbul rasa rasionalismenya, terus dia membela, bahkan membunuh orang Mesir itu. Tapi ketika udah kabur dari Mesir, di tanah Midian udah lama gitu, kira-kira kurang lebih 40 tahun, kok nggak ada ya timbul rasa rasionalisme itu, ya? Padahal Tuhan udah ngasih tahu loh. Tuhan mendengar orang Israel berkeluh kesah kepada Tuhan, makanya Tuhan mau menolong, dan Tuhan mengutus, makanya Musa, saya utus kamu ke Mesir untuk bawa keluar orang Israel dari Mesir. Coba ya kalau misalnya Musa masih balik lagi ke yang sebelum membunuh, pasti deh, Koko yakin Musa pasti bilang, siap Tuhan, saya bersedia. Tapi kok ini langsung berubah ya, sekitar 40 tahun kemudian berubah, dia lebih mentingin diri sendiri. Kenapa kira-kira seperti itu? Kalau kita lihat lagi ya, meneliti lagi lebih lanjut, kalau kita terlalu sering di zona nyaman, jadi kita kurang peka jadinya, kurang peka sama sesama kita, jadi kurang peka juga sama Tuhan di situ. Jadi kita belajar di sini, kita berdoa tiap hari sama Tuhan. Tuhan tolong berikan kami kepekaan, ya. Tuhan tolong juga supaya kami bisa langsung mengiyakan ketika Tuhan memanggil kita, ya. Butuh kerendah hatian yang luar biasa dan butuh iman yang luar biasa. Iman yang luar biasa untuk apa? Untuk mempercayai bahwa Tuhan menyertai, ya. Nah, di situ pelajaran kita hari ini, ya. Di sini. Jadi intinya dari pelajaran hari ini tentang Tuhan memanggil Musa adalah kita harus punya hati yang rendah hati dan juga hati yang mau percaya sama Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan pasti menyertai kita. Itu dulu, ya. Terus juga Tuhan pengen kita punya hati yang mengasihi, ya, mengasihi sesama kita, mengasihi saudara-saudara kita. Seperti tadi di Matius 25 tadi, ya. Ketika ada yang lapar, saudara kita yang lapar, haus, atau mungkin ada yang telanjang, kita harus bantu, ya. Jangan pelit gitu intinya mah, ya. Oke. Siap. Dari Koko cukup sekian. Kita lihat di sini ayat hafalannya dari Keluaran 3 ayat 12a, ya. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Ya. Tuhan menyertai Musa
Tuhan juga pasti menyertai kita sampai sekarang ini ya. Jadi ketika ada teman kita lagi butuh bantuan, hati kita tergerak, langsung aja ya, langsung action aja bantuin gitu ya. Terus juga kita minta kepekaan juga sama Tuhan ya, kepekaan Tuhan maunya apa, terus juga kepekaan kepada saudara-saudara kita mungkin yang ada lagi butuh bantuan, kita langsung bantu ya. Oke teman-teman, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus dalam sorga, terima kasih Tuhan berkat dan penyertaan-Mu Tuhan dari awal sekolah minggu ini sampai akhirnya Tuhan. Kami juga belajar Tuhan dari kisah Musa ini tentang kepekaan kepada Tuhan dan juga kepekaan kepada sesama kami. Tuhan tolong kami supaya kami bisa peka terhadap suara-suara Tuhan, dan tolong kami juga punya iman, supaya kami bisa punya iman untuk bisa terus mempercayai bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dan juga berdoa biarlah Tuhan berikan kami hati yang mau mengasihi sesama kami dan juga saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sampai jumpa lagi.